Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajmi Aulia dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia BP 20 dengan NIM 20016150. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan kewirausahaan yang telah saya praktikum. 1. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini, bisnis yang pesat berkembang ialah perdagangan, jual beli produk pangan. Di sini saya memutuskan untuk membuat permen gambir sebagai produk usaha dan produk mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Alasan saya memilih tanaman gambir adalah karena di kampung halaman saya, tepatnya di Tambang, Painan Pesisir Selatan, terdapat tumbuhan gambir. Gambir merupakan tanaman yang fungsi utamanya sebagai penyamak kulit dan pewarna. Akan tetapi, gambir juga mengandung katekin, suatu bahan alami yang mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan. Selain itu, saya memilih tanaman gambir karena masyarakat Tambang, yaitu di kampung halaman saya, sangat banyak berkebun gambir. Tujuan usaha yang saya lakukan: 1. Memenuhi kebutuhan pelanggan akan makanan yang dapat dijadikan sebagai makanan yang manis. 2. Memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan sekitar karena banyak masyarakat di sekitar rumah yang bertanam gambir. 3. Mendapatkan keuntungan dan juga laba. Alat dan bahan. Di sini alat yang saya gunakan yaitu ada kompor, wajan, pencetak permen, dan pisau. Bahan yang saya gunakan yaitu daun gambir sebagai bahan utama, gula, dan Nutrijel, serta kebutuhan lainnya seperti plastik op dan brosur. Cara membuat permen gambir. 1. Siapkan bahan dan alat yang akan digunakan. 2. Tuangkan air secukupnya ke dalam periuk dan tunggu mendidih. 3. Setelah itu masukkan daun gambir ke dalam air yang telah mendidih dan tunggu sampai tercampur. 4. Air yang telah mendidih tadi dan tercampur dengan daun gambir disaring dan diambil sari daun gambirnya. Dan kelima, setelah disaring, sari daun gambir ini dimasukkan lagi dan dimasak dengan air, gula, dan Nutrijel yang telah disediakan dan tunggu sampai mendidih. 6. Adonan permen dituangkan ke dalam cetakan dan tunggu sampai keras. Setelah itu, adonan permen dapat dicetak dan dilanjutkan ke langkah yang paling akhir, yaitu langkah penjemuran untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam adonan. Rincian dana. Di sini ada modal, laporan keuangan, dan penjualan. Modal. Daun gambir sebagai bahan utama dengan harga 50.000. Nutrijel 4 peach dengan harga 20.000. Gula 3 kg dengan harga 39.000. Plastik op 50 peach dengan harga 23.000. Pencetak permen 1 buah dengan harga 60.000. Total dari modal yang saya keluarkan adalah 192.000. Laporan keuangan. Modal yang saya gunakan yaitu 192.000 serta pengeluaran dalam pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk dalam permen gambir yaitu 192.000 dan sisanya adalah 0. Penjualan. Di sini saya menjual permen gambir dengan harga 1 buahnya atau 1 bungkusnya dengan harga Rp1.000 dan produksi permen gambir dalam satu hari adalah 250 buah. Nah, total harganya atau hasil yang dapat kita ambil dari penjualan adalah 250.000.
Keuntungan penjualan Rp58.000. Pelaksanaan penjualan. Potensi dasar. 1. Modal pembuatan produk mencukupi. 2. Bentuk menarik. 3. Harga terjangkau. 4. Durasi pembuatan produk tidak terlalu lama. 5. Lebih mudah dalam penyajian. 6. Rasanya enak dan lezat. 7. Dapat dijadikan sebagai obat. Kendala yang saya alami selama mengerjakan tugas kewirausahaan ini yaitu cuaca yang berubah-ubah sehingga membuat proses penjemuran sering tertunda. Strategi pemasaran. Di sini, strategi pemasaran yang saya lakukan adalah di langkah yang paling awal, produk saya melalui face to face. Kemudian, saya juga menyebarkan dengan menggunakan brosur yang telah saya desain dan buat sendiri. Penjualan. Proses penjualan yang saya lakukan yaitu mengambil langsung di tempat penjualan. Saya menawarkan permen gambir dan bagi yang tertarik bisa memesannya. Lampiran permen gambir. Nah, seperti yang dilihat dan dalam bentuk rupa dan dari permen gambir yang baru dimasak dapat dilihat pada gambar. Daun gambir yang menjadi bahan utama dalam pembuatan permen gambir bisa dilihat dalam bentuk gambar yang ada di sebelah. Bahan-bahan yang terdiri dari daun gambir, nutrijel, dan gula. Permen gambir siap disantap. Kesimpulan. Di sini kesimpulan yang dapat saya ambil adalah usaha pembuatan permen ini akan digemari oleh masyarakat Indonesia dari segi kalangan usia, terutama anak-anak. Selain memberikan kepuasan dengan cita rasa yang manis, permen ini juga dapat dijadikan sebagai obat diare dan penyakit lainnya. Saya berharap dengan dibentuknya usaha permen gambir ini dapat membantu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Jika usaha ini memang berjalan lancar dan berkembang, maka kedepannya kami akan membuka cabang di berbagai kota di Indonesia seperti membuat permen gambir ini dan membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan juga. Saya berharap membuka lapangan pekerjaan juga. Dan saya juga berharap bahwa usaha permen gambir ini dapat tetap berjalan apabila telah habis siklus usaha ini, sehingga yang direncanakan dalam perencanaan bisnis dapat menumbuhkan satu keyakinan bagi seorang pemula untuk berusaha agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Dengan demikian, kita membuat lapangan pekerjaan bagi beberapa pengangguran. Nah, saran saya yang ingin saya sampaikan adalah semoga dalam mata kuliah kewirausahaan selanjutnya kegiatan praktikum tetap bisa dilaksanakan dan tingkatkan lebih lagi karena sangat bermanfaat bagi pelajar yang ingin menjadi seorang wirausaha yang handal. Kegiatan ini dapat menjadi proses awal bagi pelajar sebelum terjun langsung di dunia bisnis dan peluang bisnis yang mungkin saat potensi lingkungan yang nantinya akan bisnis pangan sehingga perlu dilanjutkan sebagai continue. Nah, saran saya di sini adalah 1. Persiapkan yang dilakukan harus lebih baik dari sisi kemasan produk, tempat maupun cara pemesanan dan cara pemasaran. 2. Lebih komunikatif dalam menyampaikan produk supaya konsumen menjadi lebih tertarik. 3. Perlu bimbingan langkah demi langkah dalam menjalankan bisnis. Supaya hasil lebih maksimal, harus memperhatikan posisi tempat untuk berjualan, karena itu sangat berpengaruh dengan penjualan kita pada tingkat selanjutnya nanti. 4. Bekerja sama dapat diperlukan agar usaha dijalankan dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Sekian, terima kasih laporan yang telah saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.